Sebelum melakukan konseling kelompok ini, saya akan menjelaskan bahwa konseling ini dilakukan dengan nyaman, duduknya sudah nyaman semuanya. Terus kerahasiaan ini sangat terjaga juga ya. Dari kelima individu ini, jangan takut untuk meluapkan, untuk menceritakan apa aja permasalahan yang ada. Nanti kita selesaikan bersama-sama dalam sesi konseling. Oke? Langsung saja, kira-kira dari Mas Fadil yang sudah menghubungi saya, kira-kira yang dirasakan pada diri kamu itu apa? Yang masih mengganjal? Saya itu kalau di sekolah itu rasanya itu malas banget belajar, apalagi bangunnya paling pojok di belakang kiri. Jadi rasanya malas banget, nggak kelihatan, terus awannya panas. Iya. Jadi ada rasa malas. Untuk bangkunya di kelas apa nggak pernah dirolling? Tidak. Nggak pernah. Jadi dari awal kelas 11 ya cepet-cepetan cari bangku gitu. Mas Fadil terakhir berarti dapat bangku. Enggak, ini pindah kan? Ya pindah. Oh pindah. Bangnya yang dulu otomatis. Oh gitu. Jadi di belakang, terus biasanya juga kalau di belakang pojok itu nggak kelihatan ya? Iya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Biasanya kalau yang enak itu posisinya yang di tengah sama di depan. Kira-kira yang di sini ada yang nggak enak duduknya di depan? Ya. Gimana kalau duduk di depan perasaannya belajar gimana kalau di kelas? Nah, kalau di depan itu gimana ya? Misal kita mau malas-malas kan ada misal ada gurunya ya. Kita mau kayak ada rasa malas itu nggak bisa malas gitu. Harus tetap fokus gitu. Tapi tetap on ini ya. Kalau di belakang kan biasanya mengantuk, terus ada main HP, ada biasanya main HP siapa? Sanizam. Semuanya main HP juga. Biasanya kalau main HP gitu udah males, terus yang membuat muncul rasa kemalasan terus akhirnya membelokkan tak main HP itu apa? Gurunya kah? Suasana kelas kah? Itu terkadang gurunya yang jelasin. Jadi berbelit-belit. Gak ada semangatnya. Gak ada semangatnya monoton. Ya. Monoton. Biasanya kalau menurut kalian yang guru yang ngajarnya enak itu gimana? Yang pakai PPT kah? Atau yang gurunya muter terus? Atau gurunya yang hanya stuck diam di depan berdiri atau duduk? Gimana kalau menurut kamu? Ciri sifat
pribadi guru yang menurut kamu itu yang bisa memotivasi kamu biar nggak malas di kelas, yang keliling, yang muter. Kalau Kalau saya bisa, yang jelasin bapak. oh ya, Kalau yang Bu Ayu, Bu Tari, Bu Hajar, akan tahu semua. Lebih enak timbang teori aja ngomong aja itu. kalau Gilang, Kalau saya itu guru yang enak mengajar itu kayak misal ya gurunya itu enggak ya sama seperti ini tuh. Jadi gurunya itu enggak kebanyakan ngomong terus setelah jelasin itu kan tugas setelah itu selesai. Ya, saya kayak gitu. Fadil, gimana? Kalau saya sama kayak ini jam saya itu bertari ini enak banget Bu, ngajarnya. Ngajar apa Bu tadi? Fisika. Oh, Jadi oh. langsung masuk gitu. Fisika itu ya. Jelasinnya juga Gampang. Terus poin, langsung intinya gitu. Iya. gampang. Basa-basi. Iya, saya pernah ngobrol juga sama Bu tadi. Terus Mas Rizky, Saya sama. sama kayak Wizer, berarti yang gurunya itu lebih dekat kepada murid ya, enggak Yang harus bisa menyelesaikan bisa menyesuaikan kebutuhan murid kan juga berbeda-beda ya. Yang di pojok sana dia sering ngantuk, pendekatannya harus gimana. Yang di pojok sebelah kiri kayak gimana, yang di depan mungkin dia lebih fokus terlihat ya, jadi mudah untuk dimengerti, mencatat atau apa. Kalau yang di belakang kayak Mas Fadil tadi kan nggak terlihat, terus jadi males. Terus kalau yang lebih motivasi belajarnya yang lebih tinggi dari Mas Fadil ada nggak kira-kira? Yang motivasi belajarnya Yang kayak semangat belajar gitu. Saya di fakultas itu iya, di fisika saya semangat. fisika semangat. Kalau biologi itu ada. Kenapa? Karena gurunya kalau menjelaskan itu membosankan. Jadi duduk sama PPT udah menjelaskan sendiri. Kadang off the topic, nggak sesuai sama itu. Suruh mencatat. itu Ya, Itu itu latih paling. rampung. Kalau berarti kayak Pak Arif. Oh, Pak Heri. Pak Heri Pak Heri enggak, bro. Enggak, Pak Heri ini enak itu. Bisa menyesuaikan. Jadi kalau berarti kalian tergantung gurunya ya. Kalau gurunya enak, motivasi belajarnya juga tinggi. Kalau gurunya kurang enak, ya wes, main HP. Ya asik, mempengaruhi juga. Terus Mas Gilang gimana? Kalau di kelas Nah, kalau saya itu ya meskipun nggak suka sama pelajaran, nggak suka sama gurunya itu, saya tetap memperhatikan hitung-hitung itu menghargai gurunya itu. Meskipun di pikiran itu malas, ya mau gimana lagi harus tetap menghargai. Ya kalau saya itu. Jadi meskipun malas ya tetap saya itu paksa gitu. saya dipaksa ya, walaupun agak ya membosankan. Terus gimana nih kira-kira pendapat kalian tentang Mas Fadil? Dia di belakang terus dia merasa kurang semangat belajarnya. Kira-kira yang bisa memberi masukan kepada Mas Fadil gimana? Kira-kira gimana? Dia kan udah di pojokan, nggak bisa rolling bangkunya. Kalau bisa rolling kan enak tuh, gantian muter. Tapi kalau tetap stuck di belakang, kalau kamu jadi posisinya Mas Fadil gimana? Saya mau ke temen yang punya tengah, bukan dulu. Soalnya kan ya katanya kan
Nah, kalau Mas Rizky apa? Saya bisa mengontrol kelas supaya saya tak awali buka-buka. Bilang Dia kamu baru Tapi setiap hari itu ada yang jadi musafir. pindah semua bro, agresi. Tapi itu cowok semua. Oh, nomaden semua ya. Kayu ini kan nasi ribu. Kadang dari pojok sini ke pojok sini. Kadang dari Paling belakang. Itu karena apa? Ya wis sak Sak obah. sak obahe apa karena mengikuti gurune gak enak aku gak suka wis tak belakang. Itu Kalau enggak temennya yang seru aja di belakang. malah ikut-ikutan di Iya. belakang juga. Pasnya juga ada di belakang. Iya, emang ada di belakang. Ada kan yang bawa kipas? Siapa Ada, ya? ada. Ya waktu itu hidup dia sendiri. Bilang ke ketua kelas untuk rolling. Kira-kira, iya, ketua kelas. Kira-kira mau nggak anak-anak diajak rolling? Dengan keadaan ada teman kamu yang mengeluhkan nih, mengeluh untuk bangunnya tetap di belakang, itu paling males, nggak semangat sinau. Kalau menurut saya itu Kan ada 36 kepala ya. meskipun tetap di luar pun sama juga kan itu kan tergantung apa moodnya anak-anak itu mau yang di depan biasanya tuh yang di belakang tuh kalau punya fisika itu kan bawa meja ke depan itu kan bisa kan biasanya kan sama dulunya kan itu bisa duduk di bawah itu nggak apa-apa itu di depan itu jadi ya tergantung moodnya anak percuma kalau juga Kalau sama kuwi kan kebanyakan dalam bahasa loh. Bisa di luar itu. Oh, kuwi sing ning sare adil ini. Kuwi ketua kelas ra bener kowe. Lah di kelas berarti ada berapa bangkunya total? Kan ada 36 anak. Berarti kosong Dua ya, dua. depan saya ada dua itu. Itu bisa dipindah. Ada sama saya. Ada Kamu satu di kan depan. di depannya ini kan di sini. Kan guru. Oh, oh iya udah masalah deh. Nanti pasti ganti. Kamu sendiri? Ini tadi. Rio duduknya sendiri, kamu bisa oper ke depan. Biar ada warna-warni di belakang gimana. Kalau kamu gak nyaman, gurunya ada gak yang gurunya lirik kalau menjelaskan? Bisa. Ada. Tadi kan kalau pas itu kamu biar termotivasi lagi, kamu pindah ke depan bisa. Cuma nanti ya di kesepakatan kelas dulu sama Pak Ketua kelas sama struktur organisasi yang ada di kelas. Gimana enaknya? Tuh. Terus yang semangat belajarnya di rumah les, terus nggak terlalu jam begitu, kira-kira ada nggak? Tergantung teman kalau saya. Kalau ada yang jam mabar. Teman juga mempengaruhi ya tentang proses belajar di sekolah. Mungkin kalau kelas 12 baru ada. Kelas 12. Mulai menata Mulai diri ya. mulai hard. Mulai di push banget untuk ujian-ujian, untuk masuk ke perguruan tinggi juga. Soalnya ada UN juga kelas 12 ini. Berubah lagi ya peraturannya. Iya. Kalau di kelas yang sering main HP masih banyak juga ya. Ambil semua. Hampir semua mayoritas. Berarti kalau di kelas pas gurunya udah keluar, kalian langsung ambil HP itu. Iya. Ada dua sisi. Tidur Satu, tiga. Tidur nanti HP. Apa ya? Apa? Jadi minoritas deh. Jadi kita ini.
Pagi lu ya kan? mau rapi. Iya, biasanya kalau nggak tidur langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah langsung tangannya diulurkan ke depan. Terus nanti nggak ada tidurnya lagi. Saya males gitu kan. Saya dulu juga gitu, juga pernah mengalami kayak gitu. Nanti kalau pas pagi biasanya. Kalau pagi biasanya kalian semangat ceria gitu apa enggak? Iya. Ada nggak yang pagi-pagi udah Ada. 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 ada? Biasanya kalian obrali atau ya wis Biarin aja. dibiarin aja ya. Soalnya kan siapa tahu waktu malamnya itu kan kerja. Yang di sini ada yang kerja juga. Kamu kerja apa mas? Di mana mas? Kafe penting. Ini juga kan? Di situ udah lama. 1 bulan. 1 bulan. Gimana kamu ngatur jam belajarmu kalau kamu sama kerja? Dia kan pulang kerja itu kan jam 12-an. Itu selama dia bilang biasanya kalau pulang kerja itu udah sampai jam 11 Jam 12 baru pulang. ya kan jam 11 itu closing terus bersih-bersih dapur barista bersih tempat-tempat itu biasanya itu Berangkatmu jam berapa? pulang sekolah Ya Allah, langsung. Oh, Mantap, gimana ya? mantap. Jam Mantap. 4. Berarti berapa jam kerja itu? Ya 8. 8 sampai jam 4. Gimana kamu? Gak capek pasti lah capek. Terus lama-lamaan udah biasa. Berarti kamu kuat melek. Terus pulang jauh nggak dari rumah kafenya? 2 kilo. Ya dekat, itu dekat. Paling 5 menit ya. Dulu jam 12 baru closing, terus pulang, terus capek, besoknya sekolah. Tapi kamu tadi mengatakan bahwa kamu motivasi belajarnya lumayan tinggi. Tertentu. Iya, di mapel tertentu. Nah, kalau pas ada mapel yang agak membosankan, yang kamu alami gimana? Yang kamu lakukan apa? Tadi juga tidur ya? soalnya kan kadang kalau kayak biologi itu pembelajarannya itu kadang ada yang di luar topik ya hanya menjelaskan apa antara biologi Yang lain? Ada yang part-time sampai? Enggak. Males aja. Kegiatannya apa? Pulang-pulang? Mas sekolah kalau Rabu sama Kamis Sabtu enggak sih. Di Rabu itu pulang langsung ke Sampai jam? habis maghrib. Tapi ya ini ada kita juga. Jadi masih aman. Istirahat gitu. Kalau bilang di rumah gimana? Nah, saya setelah pulang sekolah itu tergantung situasi. Biasanya bantu di rumah itu kalau misalnya nggak ada yang dibantu olahraga dulu. Gitu, olahraga di lapangan. Di SLG Deket kok kamu sama saya. 4 kilometer. Pak Fadil, Kalau saya itu pulang sekolah mandi terus makan terus tidur. Malamnya itu baru bantu orang tua. Soalnya itu ayahnya baru pulang. Biasanya hampir setiap hari saya disuruh cuci buat besok lagi kerja. gitu. Berarti ya sedikit agak enak pekerjaannya juga. Nyuci mobil kan ya, Masih belum ubah lampu. Laundry. ya capek juga. Ya capek banget ya laundry. Terus besoknya malamnya nyiapin mata pelajaran, nata buku, ya enggak? Kalau anak cowok biasanya gimana? Dadak ada. Pagi-pagi. Paginya habis mandi jam 6:30. 6:30. Lu. Aku budal lah. Jam 7 baru berangkat tadi.
Setiap hari jam 7 udah itu. Kan di sini kan masuknya jam 7.05. Soalnya rumahnya deket tuh sama rumahnya dekat. Oh, Ya kadang kalau aku oh dekat. Jadi Satu bisa rumahnya. mepet-mepet. Rumahku satu rumah. Berarti kamu nyiapin bukunya pagi atau malam, Mas? Ibunya di bawah semua. kita ambil di baru. Oh, ada yang kayak gitu juga. Dan kalau ada tugas gimana? Tugas satu sekolah. Kalau ada tugas PR, Di sekolah. Gue kita ambil. di sekolah Bu dikerjakannya 2 jam. Nah, tapi kalau ada tugas biasanya ya kalau dulu pengalaman saya tugas PR kan masih banyak. Terus malam capek, besoknya harus ngurung kancane. Cuman nggak kubuh gitu. Nggak kubuh, nggak berudep. Adrenalinnya itu tinggi ya. Betul. Rasanya udah nempel kan coba. Tanya teman atau ngerjain sendiri? Tapi boleh diizinkan sama temanmu. Enak sekali. Temen di kelasmu berarti solid semua dong. Malah kadang kasihkan sama Kelas sebelah. Oh. Untuk mau contohnya Bu ya. Ini Bu, kasihkan setiap hari ke samping kelas Bu. Ayo, boleh. Aku biasa juga mati diambil. Dikasihkan ke teman sampai kelas buat sedekah. Mungkin belum dapat chemistry-nya, masih belum dapat. Soalnya yang cewek kan masih itu. Ada berapa ya? Yo Ada 4 kubu. Apa sih kira? Telu. Naila, Ika, Eva, Ivon sih. Oke. Berarti masih Kunai. ya. belajarnya masih ya wes lah. Pokoknya aku sekolah, aku ya lulus, mengerjakan PR, masih ada sumbangan sedekah dari teman-teman kanan kiri depan belakangku masih aman, gitu ya. Sejauh ini. Iya. Kalau Rizky, kalau ada tugas gimana? Kamu sering sedekah itu tadi atau kalau nggak sempat mengerjakan, ya wes berhenti nurun temanku yang lain. Berarti masih, yo aku berusaha sendiri, yo aku ya butuh temanku juga. Ya masih lengkap lah. Anak-anak. Tapi untuk kalian sekarang kan sudah kelas 11, jadi motivasi belajarnya mungkin setelah ini bisa mulai melejit lagi dengan kesadaran diri kalian masing-masing kan. Kesadaran diri kalian masing-masing. Terus yang butuh ambil juga kamu sendiri. Caranya memotivasi belajar sendiri gimana? Contohnya? Harus ada saingannya. Gitu. Kalau ada saingannya, mantap ya. Harus ada tujuannya juga. Saingannya itu kowe nak target pasti saingannya kowe itu. Bu, nek bagian Untuk memotivasinya itu ya berarti coba kalau dengan masalahnya Fadil tadi yang dia renungkan di kelas biar motivasi belajarnya tinggi, saingan cepet-cepetan pindah ya tadi. Nah itu kalau aku itu ya kalau bisa pindah di depan saya itu kan kayak malas belajar kalau itu. Kalau bisa 1 hari ya aku mau coba buku 5 menit ya, sedino 5 menit. Itu iso. Wah, aku iso. Terus minta cepet apa? Hitung perkalian sampai perkali sampai 10 dan biar otaknya itu bekerja itu. Ya Bu.
saya itu dulu kan pertama waktu masuk kelas 11 kan dekatnya sama Nizam. Waktu dekat sama Nizam itu saya jadi Agak terdorong. terus sekarang juga jarang main sama Nizam, jadi ya agak nggak terlalu keras lagi. Teman juga mempengaruhi juga Iya, kan, sama kayak juga. Nizam tadi ada saingannya. Kalau Fadil deket lagi sama Nizam, sama Nizam mungkin terdorong lagi ya. Nizam wis bisa ya perkalian 1 sampai 10, aku belum, berarti ada dorongan lagi. Ada nggak yang belum bisa perkalian? Mbak kan udah di luar kepala semua kan? Aku ya gak bisa kalau gak Terus iya nek pembagian. bagian. Ya kayak anak-anak gitu aja. Anak gitu. Gimana kan? Ya tinggal kayak oh ini yang mendekati ini kali ini coba aja dulu. Gitu. Tapi kok bisa ya gak ketemu aja gitu. Bisa wes feeling. Mungkin feeling dari apa? Ini sampai ini soalnya gitu. Tapi kalau program itu mungkin bisa dirasa lagi. Kalau perkalian hafal mungkin pembagian juga Ya. ada. Terus ada tadi katanya Nizam ada saingan, ada tujuan juga. Terus kira-kira apa lagi? harus berani keluar dari zona nyaman. Oke, berani keluar zona nyaman. Kira-kira gimana itu? Kadang-kadang teman pengaruh itu. Mm-mm. Kalau bisa itu ya bukan membeda-bedakan pertemanan, kalau bisa kan aku itu jadi istilahnya ya Yang gila. oke, yang positif gitu ya. Kalau yang di kelas ada yang blendot, ada yang sering bolos. Itu Saya jaga blender. ya Ya, pulang malam terus. Iya. Kadang saya juga hampir tiap malam. Saya kadang juga sering. iya. Tapi ada alasannya Bu. Kenapa? Ya kamu beda. Bawa surat nggak? Kalau saya dulu, Oh, saya di rumah cuma bertiga. Saya adik saya dua. Oke. Berarti langsung by phone ya, nggak pakai surat tertulis. Ya, berani keluar ke zona nyaman. Terus apa lagi kira-kira biar lebih enjoy lagi lah belajarnya kalian, biar semangat lagi. Yang pernah kamu alami guys? Semangati oleh si dia itu juga mempengaruhi kalau Ya, kalian. bener. Iya kan? Juga iya benar, support system. Ya namanya udah mulai beranjak ke dewasa, lumrah kan. Iya. Bener banget. Biasanya kalau dibilangin sama pasangannya udah belajar langsung berangkat. Kalau sama orang tua lain dan sinau gitu biasanya gimana kan? Kose kata-kata kose aku nge-game biasanya gitu. Berarti kamu kan pernah mengalami ya support system yang mengena. Pernah Pernah banget. Kalau dari saya juga Bu, sepengalaman saya di rumah belajar itu, kalau belajar itu dengerin musik jedak-jeduk. Tapi kita semua tahu deh. Bisa kan ya, bisa memotivasi juga ya. Terus gimana sih? Oh, Tapi nggak ter ya kan dia belajarnya kan setiap orang udah beda. Iya. Ada yang kayak nanti belajarnya Gak sih nah. Berarti kalau bisa sambil dengerin musik, berarti gaya belajarmu ini kinestetik
Gaya saya itu ya itu bukan ya berubah-ubah. Biasanya lebih ke praktek sama melihat melihat praktek itu saya. Iya, saya dulu kan suka yang namanya penelitian gitu, biologi. Jadi Profesor melihat kan saya kan paling suka lihat dari kita nih. Jadi kayak pengalaman si kesehatan gitu ya lumayan tertarik. Passion tapi seperti itu. Iya. tapi sekarang udah lagi ya kalau dulu ya. Kenapa? Gara-gara itu tadi. Iya, kalau biologi dilanjutkan mulai sekarang itu susah begitu saya karena nggak diakui sama dulu. Kan sama bilang kedokteran biologi lah. Bukan itu apa lebih dulu kan ke biologinya murni daripada biologi dokter itu udah sedangkan biologi murni itu kalau Indonesia nggak diakui. Jadi kan apa kuliah lulusan biologi itu biasanya rata-rata nganggur. Gitu. sekalian dokter loh. Di Korea Kemana pun juga ngapain tidak nanti ya. Kalau kita nggak yang apa ya, nggak cekatan Ya, gitu loh. kata gitu. Sama Kita aja. tinggal. Kalaupun kita kayak aku mengidamkan pengen kuliah di UI, walaupun kalian kuliah di UI dimanapun, kalau dengan diri kalian sendiri itu nggak menata, ya sebenarnya hasilnya kan. Kelihatannya kalau di UI itu anak-anaknya nanti langsung dapat kerja yang oke, terus anak-anaknya pintar-pintar. Ya mesti kalau di sekolah itu mesti ada anak-anak yang gini standar di bawah itu mesti ada, walaupun terlihat wow itu tetap diri kita sendiri yang bisa mengontrol, iya enggak? Tapi pengaruh lingkungan sekitar itu sangat juga biar bisa ikut main juga Itu juga pengaruh juga. Terus apalagi ya yang bisa mengatur diri kita sendiri. Mau kalian di sini kalian nggak senang sama biologi, mau nggak mau ya itu makananmu di SMA sekarang, ya kan? Di biologi IPA kelas 11 makananmu ya itu, mau nggak mau ya harus lahan, harus punya ibaratnya. Pak Fadil, gimana dengan pendapat teman-temanmu tadi? Beberapa pendapat ada yang dipush dengan persaingan temannya, terus lingkungan sekitar yang mempengaruhi, terus berani keluar ke zona nyaman. Kira-kira yang bisa memotivasi belajar lagi apa? Ibu sama temennya, kalau temennya semuanya pintar kan jadi kayak Terbawa. iya. Oke. Terus mikir masa paling rendah gitu harus Masa temanku bisa kok enggak kayak gitu ya? Berarti udah tahu ya apa aja nanti yang harus dilakukan setelah ini. Kira-kira harus dekat dengan teman-teman yang sekiranya bisa mendorong kamu untuk bisa belajar lebih semangat, motivasi belajarnya lebih tinggi. Terus tadi ada juga pendapat yang tentang tempat duduk tadi di belakang. Kalau Rizky gimana? Kalau motivasi belajar yang mungkin bisa belajar tambahan di luar kayak gitu. Soalnya saya pernah ke SMP. Di SMP saya males. Cuma pas ikut bimbel itu kayak ada lebih terdorong lagi. Kan misalnya di SMP materinya masih 1, di bimbel udah 3. Jadi udah 1 langkah di depan. Jadi di SMP-nya lebih terdorong lagi, bisa lebih semangat. Wes apa? Belum diajarkan tapi saya sudah bisa gitu kan. Ya. Itu contoh-contohnya. Saya mau menambahkan yang motivasi belajar. Kalau saya kan sama seperti supaya di SMP kan malas. Nah, itu motivasinya itu melihat orang kayak orang tua sekarang itu. Jadi motivasi saya dulu
dulu kan ke SMA biar agak semangat itu kan orang tua saya kan kerja sebagai petani. Nah, petani itu kan gajinya kan ya bisa besar, bisa kecil kan. Iya, tergantung Tergantung panen. dia gitu kan. Nah, kerjanya itu kan juga sengsara gitu kan. Jadi saya mikir, oh, saya tuh nggak mau jadi kayak bapak saya terus. Ya itu saya agak termotivasi lagi. Termotivasi biar bisa lebih dari orang tua ya, Iya. mungkin bisa Semangat belajar. kira-kira kayak gitu. Terus kalau kelihatannya kalau kalian di kelas terlihat nyaman atau enggak? Dari kita ini Nah, harusnya. nyaman apa enggaknya tergantung situasi. Kalau misalnya mapel yang kita passion itu nyaman, ya nyaman. Iya, nyaman-nyaman aja di kelas, bisa semangat juga, Iya. bisa yus nyaman, enjoy gitu. Kalau enggak, Kayak agak kurang gitu, kayak mau keluar aja. muncul lah ya. Iya. Bilangnya Bu izin kamar mandi, ternyata belok ke kantin. Terus kayak lihat jam tuh kok masih lama gitu. Iya, gitu ya. Kok cik suwi, apalagi kalau ada pelajaran yang 3 JP. Iya. Membosankan sekali enggak? Banget. Yang 3 JP. Jam pelajaran. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu nggak bosenin, cuma gurunya itu Yang manusia. Nah, kalau bahasa Inggris dijelasin di apa? kalau ngomong tuh nggak sesuai sama muridnya, jadi gurunya nggak bisa Menyesuaikan. Menyesuaikan. Kayak ngomongin sama ya, sama-sama S. Iya. Muridnya langsung, oh. Saya aja, oh. Tapi apakah full dengan bahasa Inggris? Iya, kadang ngomongnya Nggak bahasa Inggris bisa semua. Kalau Ya, ngaji terus, aja dia pakai bahasa Dan terus kalau kalian nggak mudeng gimana? Ya udah, Gimana? diem aja. Gitu. Bisa Bisa nggak? nggak bisa, nggak bisa. Bisa. Ya itu salah satu apa ya? Benar ya. Udah translator. Betul. Tapi kan murid ya wes diam, pokoknya aku lillahi ta'ala belajar mau menuntut ilmu, belbu gak belbu, pokoknya niat sudah niat. Udah dari Rizky, sudah dari Fadil, kenyamanan di kelas. Nyaman di kelas. Jujur ya, Nyaman banget. soalnya temennya juga baik-baik, terus ya ada yang ngajak bercanda, terus Gak ada ini ya? ya nggak ada. Nggak ada. Ada. Paling Iya gue semuanya juga gitu. Tak apa namanya Meskipun ada pelecehan seksual antara cowok dan cowok. Gini bu. iya biasanya itu Aku kamu. Gak boleh ya. Sejauh ini Fadil udah mulai nyaman, terus nanti saran-saran yang dari teman-teman dicoba ya. Kalau sedang kenyamanan di kelas gimana? Kira-kira sebenarnya saya tuh nyaman-nyaman aja dengan bahasa Inggris. sebagai ketua. Itu ya ketua kelasnya itu. Beban ya, tanggung jawabnya besar. Bukan bebannya yang saya buat paling bukan beban, tapi anak-anak yang apa di kelas itu biasanya apa-apa kan kalau semisal nggak ada kegiatan nggak struktur kan, nah ketua kelas kan gitu, ketua kelas pemimpin itu kan beda-beda ya. Beda-beda kan ada tugas masing-masing. Nah saya kan sebagai ketua kelas ya, dari mana itu di kelas ditunjuk sebagai yang ketua. Apa-apa berarti dari sekolah informasi dari sekolah kan disampaikan kepada ketua Ketua kelas. kelas. Dan itu kalau ada kegiatan ngandelin ketua kelas kan bisa kan semua tuh kan semuanya Warga sudah kelas ya. itu kan warga kelas itu bukan biasanya strukturnya juga ya
apa ya bikin saya malas sih ya strukturnya itu biasanya disuruh malas disuruh nggak mau biasanya saya dulu kemarin ambil buku aja Nggak dia mau. marah nyalain saya gitu ya itu yang bikin saya malas ya Terus kamu jadi ketua kelas kelas 11 ini atau dari kelas 11 kelas 10 enggak kan? Kelas itu beda. Beda. Oh, beda. Kan ini kan jurusan. Oh Jurusan. iya kan di Romba ya. 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 Kalau sekarang di Zam, Ya, jangan mana aja. Jangan terlalu. nyaman banget soalnya Ya teman-teman kalau saya lebih suka itu kayak ada teman yang kayak nggak bisa itu nanya gitu karena itu Oh gitu. kan saya kan kayak guru jelasin kan nyerap itu yang jelasin itu kan kalau kayak agar bisa lagi kan itu kan jelasin lagi ke temennya gitu itu malah lebih bisa menurut saya tuh Gitu. ya Malah suka kayak gitu. suka ya gitu menurut saya Bisa tuh Fadil. Ya itu dulu saya kayak gitu udah terus pinjam aja kan. Oke. Yang lain juga bisa tanyakan Nizam mengasah saling mengasah. Oh gitu. fisika pelajaran fisika matematika itu Guru kedua di kelas ya. Di kelas 11 juga ya. Ya berarti bisa Nizam berarti semangat belajarnya bisa termotivasi loh kalau temannya tanya, oh ini toh, oh iya gini. Bisa malah bisa lagi terasa. Kalau Rio, kira-kira apa? Nanti pasanganmu, nanti nggak tahunya pasanganmu juga support systemmu di kelas juga. Oh beda. Lagi pagi. Aja, itu main-main lagi. Nyaman-nyaman aja di kelas. Cuman ya harus bisa kita membagi waktu karena kamu kan part time kan kerja. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan kira-kira? Kalau waktu tidurnya itu nggak cukup apa ke belajar? itu harus sih harus Soalnya saya setiap hari tidur yang kedua aja. Nah ini coba ini pengalamannya ini. Gimana? Pengaruhnya gimana? Caranya gimana? Saya udah lemot aja. ada omongan ada kalau saya baca kan itu Bu, kalau tidurnya malam terus kalau bukan terus gitu jadi ke kantor Oh iya. selesai yang apa selesai dalam dulu kan dulu recovery itu kan Kudu istirahat juga. ya kalau misalnya rusak-rusak semua kan jadi kantor sama ya Ya kayak kalian ya badan kalian nih kalian merasa aku nggak capek, aku aja kuat, aku mau kegiatan ini. Tetapi yang ada di dalam tubuh itu aslinya pas menjerit. iya. Tapi kalian kayak nggak merasa apa ya bahasa Jawa ini? Nggak dirosok. Nggak dirasa. Iya. Nanti tiba-tiba lep langsung sakitnya. Bapak saya itu kan ya juga petani itu malamnya itu nonton sepak bola sama saya champion itu besoknya sawah pulangnya jadwal belut itu keras terus tapi sekarang udah sama lagi Iya itu nggak dirasa. dirasa ya tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa pakai saya jalannya sampai 220 hampir 12 Ya semoga berikan kesehatan terus, bisa menemani Nizam sampai sarjana, amin sarjana magister, sampai dokter. Kan, yo gimana ya doa yang bagus kan bisa diupayakan di sekarang. Sekarang kalian berusaha untuk menjadi yang baik. Jadi pengaruh tidur berarti juga pengaruh ya Rizky. Kalau kamu bayangkan aja sehari tidur cuma 2 jam, 3 jam. Satu hari 24 jam, tidur cuma 2 jam.
22 jam kalian berkegiatan, walaupun kalian kegiatannya cuma duduk aja kan ya capek, apalagi kalau berdiri terus, kamu kerjanya berdiri terus atau Jadi terus Nah. Kaki apa kabar kaki? waktu pertama itu waktu tidur aja nggak bisa tidur. Oh kaget ya. Jarum ya. Kaget ya. Iya. Apa kabar kaki? Pasti ya udah. Iya. Mungkin ini tadi konseling kelompoknya sudah ada gambaran ya untuk permasalahan yang tadi, terus saling opsi-opsi yang ada pada keadaan di kelas. Kira-kira ada yang bisa mengevaluasi kegiatan hari ini? Apa yang didapatkan dari layanan hari ini untuk meningkatkan motivasi belajar yang ada pada diri kalian? Kalau saya mungkin itu pindah aku. Pindah-pindah bangku. Jadi kesimpulannya kamu nanti pindah-pindah bangku terus apa lagi mas? Kira-kira? Kalau yang pertama dulu itu, kalau saya bu, tidur dulu yang cukup dulu. Tidur yang cukup. Kan kalau jangan sholat, otaknya harus fresh gitu. Ya, fresh. Sarapan juga kan? Ya. Juga. Yang apa itu yang dasar dulu aja. Ya. Step by step. Ya, sedikit aja. Kamu sudah. Kamu semangat, paling semangat Pol. Berarti usahakan atur pola makan, pola istirahat, pola tidur, supaya nanti kegiatan yang ada di sekolah bisa nyaman, bisa semangat. Mungkin sama asah soft skill sekalian, kayak bisa editing, terus mulai bikin apa, terus mulai membaca. Iya. 5 menit untuk Ya, ini belajar. nggak apa-apa. Satu hari nggak apa-apa. Ini kan bisa nambah namanya nanti jadi 7 nambah. Buat upgrade diri kita sendiri. Diri kita Terus sendiri. diri kita juga harus dipaksa. Iya. Ya. Membaca kan membosankan kan. Ya. Kalau passion kita nggak suka membaca, 1 menit aja udah. Ya, ini 5 menit cukup gitu. 5 menit biasa. Oke, ya kira-kira layanan konseling hari ini sudah cukup? Sudah. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Ya nanti kita lihat tindak lanjut dari Mas Fadil, Gilang, Nizam, Rio, dan Rizky, gimana kelanjutan kegiatan yang ada di kelas, motivasi belajarnya gimana, sudah diterapkan lebih baik atau belum, dan jangan lupa tadi pola hidup yang sehat, istirahat, terus pergaulan yang sehat juga harus diperhatikan juga. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi layanan konseling kelompok hari ini. Semoga semuanya diberikan kelancaran dalam belajar, semangat terus, tercapai cita-cita.